Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin tentang pola bilangan. Kita hari ini akan belajar tentang pengertian dari barisan bilangan dan barisan aritmatika. Untuk yang pertama, apa sih pengertian dari barisan bilangan itu? Kita simak. Ini ada pola barisan dari bilangan ganjil ya, 1, 3, 5, 7. Ini ada barisan bilangan genap 2, 4, 6, 8. Nah, ini tersusun rapi ya semuanya. Jadi ini disebut dengan barisan bilangan adalah bilangan yang disusun dengan pola tertentu. Jadi ada polanya tertentu. Nah, ini ada beberapa contoh aturan dari barisan bilangan. Yang pertama, ada barisan bilangan bertingkat 1. Maksudnya bertingkat 1 itu bagaimana? Coba kita lihat. Dari 1 ke 3 itu bertambah 2. Dari 3 ke 5 itu bertambah 2. Dari 5 ke 7 juga bertambah 2. Dari 7 ke 9 itu juga bertambah 2. Nah, ini nanti pola barisan berikutnya itu juga tetap bertambah 2, 2, 2, dan 2. Ini disebut dengan barisan bertingkat 1. Untuk berikutnya ada barisan bertingkat 2. Bagaimana kalau barisan bertingkat 2? Contohnya ini. Dari 1 ke 3 itu kan bertambah 2. Dari 3 ke 6 itu kan bertambah 3. Dari 6 ke 10 itu bertambah 4. Nah, ini bertambah 2, 3, 4, dan seterusnya itu kan nggak tetap. Kita lihat dari sini. Dari 2 ke 3 itu bertambah 1. Dari 3 ke 4 juga bertambah 1. Nah, ada 2 tingkat. Ini yang disebut dengan barisan bertingkat 2. Yang ketiga, ada barisan dengan aturan dikali. Jadi untuk menuju pola berikutnya itu adalah dengan cara mengalikan. Dari 3 ke 6 itu kan dikali 2. Dari 6 ke 12 dikali 2. Dari 12 ke 24 juga dikali 2. Inilah yang disebut dengan barisan dengan aturan dikali. Selain itu ada lagi barisan dengan aturan dipangkat. Jadi ini nanti memperolehnya dengan cara dipangkatkan. Kita lihat setelah 1 kok 8. Nah, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, jadi 1 ini juga pangkat 3. Kalau 27 itu kan 3 pangkat 3. Nah, kalau 64 berarti kan 4 dipangkat 3. Begitu juga seterusnya. Semuanya nanti akan dipangkatkan 3. Ini namanya barisan dengan aturan dipangkat. Nah, kita lanjut berikutnya. Menemukan rumus suku ke N. Suku ke N disimbolkan dengan UN. Nah, kalau misalkan ada 1, 3, 5, 7, berapakah suku ke 10? Nah, berarti U10. Kalau ini 5, 9, 13, 17, berapakah suku ke 100? Berarti U100. Itulah yang disebut suku ke N. Kalau kita mencarinya hanya sedikit itu mudah ya. Tapi kalau ribuan, ratusan ribu, itu kan sulit. Jadi kita menggunakan rumus suku ke N. Kita lihat bagaimana caranya. Kita lihat. Dari 5 ke 9 itu kan bertambah 4. Dari 9 ke 13 itu juga bertambah 4. Dari 13 ke 17 juga bertambah 4. Kita amati dulu. Nah, kita tahu nanti kalau suku pertama itu kita tulis dengan U1 atau bisa disebut dengan A. U1-nya adalah berapa? 5. U2-nya berapa? U2-nya adalah 9. Nah, bagaimana caranya ini? Nah, kita lihat suku yang pertama adalah 5. Kita memperoleh angka 5 itu kira-kira seperti ini. 4 dikali 1 ditambah 1. Iya enggak? Kalau 4 dikali 1, 4 ditambah 1,
5. Kalau 9 coba 4 dikali 2 ditambah 1. 4 kali 2 adalah 8. 8 ditambah 1 juga 9. Suku ketiga ada 13. Jadi ini diperoleh dari 4 dikali 3 ditambah 1. Nah, jadi nanti kita bisa menemukan rumus suku ke N-nya adalah 4 dikalikan dengan ini N ditambah 1. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa suku pertama itu bisa disebut dengan A. Suku pertama atau U1 bisa juga ditulis dengan A. Ini ya. Nah, suku pertama disebut dengan A. Nah, kita lanjutkan lagi. Untuk berikutnya ada barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah ini, barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap. Jadi selisihnya tetap, bisa bertambah atau bisa berkurang, tapi selisihnya tetap. Seperti ini tadi bisa disebut dengan barisan aritmatika karena selisihnya 4, 4, 4. Selalu 4, itu namanya barisan aritmatika. Bagaimanakah suku ke N dari barisan aritmatika? Nah, dari U1 ke U2 ini biasanya ada selisih. Selisih itu disebut di sini beda. Ya. Di sini ada beda. Dan seterusnya ada beda. Jadi kalau suku pertama tadi kita menyebutnya adalah A, berarti suku kedua adalah A ditambah B. Suku ketiga berarti A ditambah 2B. Begitu juga seterusnya. Nah, bagaimana rumusnya suku ke N dari barisan aritmatika? Rumusnya ketemu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Ini adalah rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, kalau mencari beda, cara mencari bedanya bagaimana? Cara mencari bedanya adalah suku kedua dikurangi suku ke-1, suku ketiga dikurangi suku ke-2. Jadi cara mencari bedanya adalah suku ini dikurangi dengan suku sebelumnya. Jadi U N dikurangi dengan UN-1. Nah, ini adalah mencari beda. Untuk selanjutnya nanti saya jelaskan di contoh untuk lebih jelasnya. Kalau suku tengah berarti mencari suku yang ada di tengah. Bagaimanakah rumusnya suku tengah? Suku tengah kita simbolkan dengan titik. Rumusnya adalah setengah dikali U1 ditambah dengan UN. Ini adalah suku tengah. Selanjutnya kita lanjutkan untuk ke contohnya. Tentukan rumus suku ke N dan nilai suku ke-10 dari 8, 11, 14, 17. Kita mencari suku ke-10-nya berapa dan rumus suku ke N-nya berapa. Coba kita lihat. Dari 8 ke 11 itu kira-kira bertambah berapa? Bertambah 3 ya. Nah, dari 11 ke 14 juga bertambah 3. Dari 14 ke 17 juga bertambah 3. Nah, kita tulis di sini suku pertama atau A atau U1 itu adalah 8. Kalau beda itu berarti di sini bedanya adalah 3. Nah, sekarang kita cari rumus suku ke N-nya. Ya, kita tulis ya, ini bagaimanakah rumus suku ke N? Kita tahu bahwa rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, kita tulis di sini. A-nya berapa? A-nya adalah 8. N-nya berapa? Tetap kita tulis N.
B-nya berapa? B-nya adalah 3. Kita tulis seperti ini. Jadi rumus suku ke N-nya adalah 8. Ini dikalikan 1 N kali 3. Berarti kan 3N. Min 1 kali 3 adalah min 3. Yang nggak ada N-nya itu kita kurangkan. Nah, 8 dikurangi 3 adalah 5 ya. Kita tulis dulu 3N di sini. 3N ditambah 5. 5 didapat dari 8 dikurangi 3. Nah, berapakah suku ke-10? U10. Kalau suku ke-10 N-nya diganti dengan angka 10. Berarti 3 dikali 10 ditambah 5. Berapa 3 dikali 10? 3 dikali 10 adalah 30 ditambah 5 hasilnya adalah 35. Jadi suku ke-10 nanti adalah 35. Dan rumus suku ke N-nya adalah ini. 3N ditambah 5. Nah, anak-anak cukup sekian dulu penjelasan dari saya untuk barisan aritmatika. Apabila ada pertanyaan silahkan menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.